Record belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Winda Anissa Putri, Melia Nandari Martika, Celia Ega Putri, Sabina Fatmawati, dan Zikra Imanda. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami terkait adsorpsi fisika, adsorpsi kimia, dan isoterm adsorpsi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Winda, kepadanya disilahkan. Baik, materi pertama mengenai tingkat adsorpsi. Luasnya cakupan permukaan biasanya dinyatakan sebagai cakupan fraksional, di mana theta sama dengan jumlah tempat adsorpsi yang ditempati dibagi dengan jumlah tempat adsorpsi yang tersedia. Cakupan fraksional juga sering dinyatakan dalam volume adsorbat yang teradsorpsi, di mana theta sama dengan V dibagi dengan V tak hingga, di mana V tak hingga di sini adalah cakupan monolayer lengkap yang merujuk pada situasi di mana suatu permukaan telah dilapisi sepenuhnya oleh satu lapisan molekul atau atom tanpa ada celah atau kekosongan. Selanjutnya, laju adsorpsi dinyatakan dalam d theta dibagi dengan dt atau waktu adalah laju perubahan cakupan permukaan dan dapat ditentukan dengan mengamati perubahan cakupan fraksi terhadap waktu. Salah satu teknik utama untuk mengukur laju adsorpsi adalah metode aliran, di mana sampel itu sendiri bertindak sebagai pompa karena adsorpsi menghilangkan partikel dari gas. Baik, Mel, next slide. Berdasarkan cara menempel pada permukaan molekul dan atom, terdapat dua cara. Yang pertama adalah fisisopsi. Dalam fisisopsi, singkatan dari adsorpsi fisik, terdapat interaksi van der Waals, misalnya dispersi atau interaksi dipolar antara adsorbat dan substrat. Interaksi van der Waals memiliki rentang yang panjang namun lemah, dan energi yang dilepaskan ketika sebuah partikel mengalami fissorpsi mempunyai besaran yang sama dengan entalpi kondensasi. Entalpi kondensasi adalah perubahan entalpi atau panas yang terjadi ketika suatu zat berubah dari fase gas ke fase cair pada tekanan dan suhu tertentu. Energi sekecil itu dapat diserap sebagai getaran fisi dan dihamburkan sebagai gerakan termal, dan molekul yang memantul melintasi permukaan secara bertahap akan kehilangan energinya dan akhirnya teradsorpsi dalam proses yang disebut dengan akomodasi. Next slide, Mel. Selanjutnya adalah kimisopsi. Dalam kimisopsi, singkatan dari adsorpsi kimia, molekul atau atom menempel pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia, biasanya ikatan kovalen, dan cenderung menemukan tempat yang memaksimalkan bilangan koordinasi dengan substrat. Kecuali pada kasus khusus, kimisopsi harus bersifat eksotermik. Entalpi adsorpsi bergantung pada luasnya cakupan permukaan, terutama karena partikel adsorbat berinteraksi. Entalpi kimisopsi jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai entalpi fisiorpsi, dengan nilai Hs-nya berada pada kisaran negatif 200 kJ per mol, sedangkan entalpi fissorpsi dengan nilai pada kisaran negatif 20 kJ per mol. Selanjutnya adalah isoterm adsorpsi. Variasi theta dengan tekanan pada suhu yang dipilih disebut dengan isoterm adsorpsi. Isoterm paling sederhana yang masuk akal secara fisik didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, adsorpsi tidak dapat melampaui cakupan lapisan tunggal. Ini berarti setiap situs adsorpsi di permukaan hanya bisa ditempati oleh satu molekul adsorbat, dan tidak ada adsorpsi lebih lanjut di atas lapisan ini. Yang kedua,
Semua situs setara dan permukaannya seragam, yaitu permukaannya rata, sempurna, pada skala mikroskopis. Ini berarti bahwa tidak ada interaksi antar molekul yang terabsorpsi di situs yang berdekatan. Suatu situs tidak mempengaruhi kemampuan molekul. Maaf, untuk asumsi yang kedua, semua situs setara dan molekulnya seragam, yaitu permukaannya rata sempurna pada skala mikroskopis. Asumsi ini menyatakan bahwa semua situs adsorpsi di permukaan memiliki energi yang sama untuk absorpsi dan permukaannya dianggap homogen secara mikroskopis. Lalu asumsi yang ketiga adalah kemampuan suatu molekul yang mengabsorpsi pada suatu tempat tertentu tidak bergantung pada penempatan tempat yang berdekatan, yaitu tidak adanya interaksi antar molekul-molekul terabsorpsi. Setiap molekul adsorbat yang terabsorpsi di suatu situs tidak mempengaruhi kemampuan molekul lain untuk terabsorpsi di situs yang berdekatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winda atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana. Kepada Meliana, disilakan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu keseimbangan dinamis. A gas ditambah M permukaan menghasilkan M permukaan dengan konstanta laju Ka untuk absorpsi dan Kd untuk desorpsi. Laju perubahan cakupan permukaan akibat absorpsi sebanding dengan tekanan parsial P pada A dan jumlah situs kosong N 1/θ, di mana N adalah jumlah total situs. D theta per dt sama dengan KAP M 1 dikurang theta, laju absorpsi. Kemudian laju absorpsi akibat desorpsi sebanding dengan jumlah spesies yang terabsorpsi, yaitu N theta. D theta per dt sama dengan min KD N theta. Pada keseimbangan yang tidak ada perubahan bersih, yaitu jumlah kedua laju adalah 0. Dan penyelesaian untuk theta menghasilkan isoterm Langmuir. Theta sama dengan Kp per 1 ditambah Kp. K sama dengan Ka per Kd. Kemudian untuk desorpsi dengan disosiasi laju adsorpsi sebanding dengan tekanan dan peluang kedua atom menemukan lokasi yang sebanding dengan kuadrat jumlah lokasi kosong. D theta sama dengan dt sama dengan d theta per dt sama dengan KAP N 1 dikurang theta pangkat 2. Laju desorpsi sebanding dengan frekuensi pertemuan atom di permukaan dan oleh karena itu merupakan urutan kedua dalam jumlah atom yang ada. D theta per dt sama dengan min Kd N theta pangkat 2. Kemudian kondisi tidak adanya perubahan bersih menyebabkan isoterm menjadi theta sama dengan Kp pangkat 1/2 dibagi 1 ditambah Kp pangkat 1/2. Untuk cakupan permukaan sekarang yang lebih sedikit bergantung pada tekanan dibanding non-disosiatif adsorpsi. Cakupan fraksional meningkat dengan meningkatnya tekanan dan mendekati 1 hanya pada tekanan yang sangat tinggi. Ketika gas dipaksa ke setiap lokasi yang tersedia di permukaan, kurva yang berbeda dan oleh karena itu nilai K yang berbeda diperoleh pada suhu yang berbeda dan ketergantungan suhu K dapat digunakan untuk menentukan entalpi adsorpsi isotermik. Entalpi adsorpsi standar pada cakupan permukaan tetap. Untuk menentukan besaran ini, kita mengetahui bahwa K pada dasarnya adalah konstanta keseimbangan dan kemudian menggunakan persamaan
Van Hoff, dan kemudian dituliskan yaitu the partial K dibagi the partial T theta sama dengan delta ADH theta dibagi RT pangkat 2, kemudian dengan D 1 per T sama dengan min 1 per T kuadrat T pangkat 2. Rumus ini disusun ulang menjadi the theta, mohon maaf, the partial ln P per the partial 1 per T theta sama dengan alpha ADH theta dibagi R. Materi selanjutnya yaitu Sabina. Mbak Sabina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, lapisan awal yang terabsorpsi dapat bertindak sebagai substrat untuk absorpsi lebih lanjut. Maka alih-alih meratakan isoterm ke nilai jenuh tertentu pada tekanan tinggi, lapisan tersebut diperkirakan akan meningkat tanpa batas. Isoterm yang paling banyak digunakan dalam absorpsi multilapis diperoleh oleh Stephen Brunner, Paul Emmett, dan Edward Taylor, dan disebut isoterm bed dengan rumus V per V monomer sama dengan konstanta atau di situ tertulis C dikali Z, variabel dari Z, per 1 dikurang variabel Z dikali 1 dikali 1 dikurang konstanta C dikali Z. Dan V di situ adalah volume yang sesuai dengan cakupan lapis tunggal, dan C di situ adalah konstanta yang besar ketika entalpi desorpsi dari lapisan tunggal lebih besar dibandingkan dengan entalpi penguapan absorbat cair. Dengan C yaitu E pangkat delta desorpsi standar dikurang delta penguapan standar dikali RT. Ketika C lebih dari 1, isoterm BET memiliki bentuk yang lebih sederhana, yaitu seperti rumus di bawah ini, yaitu V dibagi V monomer sama dengan 1 per 1 dikurang variabel Z. Pernyataan ini berlaku untuk gas-gas yang tidak reaktif pada permukaan kutub, di mana C sama dengan 10 pangkat 2 karena delta desorpsi standar secara signifikan lebih besar daripada delta H. Isoterm BET cukup sesuai dengan pengamatan eksperimental pada rentan tekanan terbatas, namun keliru karena meremehkan tingkat absorpsi pada tekanan rendah dan melebih-lebihkan pada tekanan tinggi. Asumsi isoterm Lac-Muir adalah independensi dan kesetaraan sinus absorpsi. Next. Penyampaian dari isoterm seringkali disebabkan oleh kegagalan asumsi ini. Isoterm Temkin yaitu theta sama dengan C1 integral C2P, di mana C1 dan C2 adalah konstanta, sesuai dengan anggapan bahwa entalpi absorpsi berubah secara linear terhadap tekanan isoterm Freundlich dengan theta sama dengan C1 P pangkat 1 per C2. Sesuai dengan perubahan logaritmik
Isoterm ini mencoba untuk menggabungkan peran interaksi substrat di permukaan. Isoterm yang berbeda sesuai dengan eksperimen pada rentan tekanan terbatas. Namun, sebagian besar tetapan bersifat empiris. Akan tetapi, empiris tidak berarti tidak ada gunanya, karena jika parameter isoterm yang cukup handal diketahui, maka hasil yang cukup handal dapat diperoleh untuk luas cakupan permukaan dalam berbagai kondisi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Celia, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yakni mengenai B, laju proses permukaan. Generasi harmonik kedua atau SEHG sangat penting untuk dipelajari semua jenis permukaan. Nah, termasuk film tipis dan antarmuka cair gas, menunjukkan bagaimana energi potensial suatu molekul bervariasi menurut jaraknya dari permukaan substrat. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan kedua gambar ini, di mana kedua gambar ini menunjukkan bagaimana energi potensial suatu molekul bervariasi menurut jaraknya dari permukaan substrat. Saat molekul mendekati permukaan, energinya turun. Hal ini dikarenakan terfisiosorpsi ke dalam keadaan prekursor untuk chemisorpsi. Slide selanjutnya. Pada gambar 23.24a, penghalang energi potensial yang memisahkan keadaan prekursor dan keadaan yang diserap secara kimia. Namun penghalang ini mungkin rendah dan mungkin tidak melampaui energi partikel diam yang jauh. Dalam hal ini, chemorsorpsi bukanlah proses teraktivasi dan diperkirakan berlangsung cepat. Banyaknya adsorpsi gas pada logam bersih tampaknya tidak teraktivasi. Gambar 23.24b, penghalang naik di atas sumbu 0. Perhatikan pada gambar 23.24b, chemorsorpsi seperti itu diaktifkan dan lebih lambat dibandingkan jenis yang tidak diaktifkan. Contohnya adalah H2 pada tembaga yang mempunyai energi aktivasi sekitar 20-40 kJ per mol. Kilojoule mol. Slide selanjutnya. A. Laju adsorpsi. Jika energi tidak hilang dengan cepat, partikel akan bermigrasi ke permukaan hingga getaran mengeluarkannya ke dalam gas di atasnya atau mencapai tepian. Proporsi timbukan dengan permukaan yang berhasil menimbulkan adsorpsi disebut probabilitas pelekatan S. Asumsi sederhananya adalah S sebanding dengan 1 min 0. Pecahannya terbuka, sehingga dapat ditulis S sama dengan laju adsorpsi partikel dengan laju dibagi dengan tumbukan partikel dengan permukaan. Penyebutnya dapat dihitung dari model kinetik, dan pembilangnya dapat diukur dengan mengamati laju perubahan tekanan. Kemungkinan lengketnya berkurang seiring dengan meningkatnya cakupan permukaan di bawah ini. Asumsi sebenarnya adalah S sebanding dengan 1 dikurang theta. Pecahannya terbuka dan biasa ditulis S sama dengan 1 dikurang theta dikali S dikali 0. Di mana kemungkinan menempel pada permukaan yang sangat bersih. Hasil dalam ilustrasi tidak sesuai dengan persamaan ini karena menunjukkan bahwa S tetap mendekati angka tersebut sehingga cakupannya meningkat menjadi sekitar 6 dikali 1013 molekul cm persegi dan kemudian menurun tajam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Celia atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra, kepada Zikra disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu laju desorpsi. Ketergantungan suhu pada laju orde pertama dapat diharapkan seperti Arrhenius dengan energi aktivasi untuk desorpsi, ED yang sebanding dengan entalpi fisiosorpsi. KD sama dengan AE pangkat min ED per FT.
Oleh karena itu, waktu paru untuk tetap berada di permukaan memiliki ketergantungan suhu T1/2 sama dengan ln 2 per Kd, sama dengan tau 0 E pangkat ED per RT, tau 0 sama dengan ln 2 per A. Energi aktivasi desorpsi ini dapat diukur dengan beberapa cara. Akan tetapi kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya karena seringkali bergantung pada penutupan terfraksi dan karenanya dapat berubah saat desorpsi berlangsung. Selain itu, pemindahan konsep seperti order reaksi dan konstanta laju dari studi massal ke permukaan berbahaya dan hanya sedikit contoh kinetika desorpsi orde pertama atau orde kedua seperti halnya hanya ada sedikit reaksi orde integral dalam fase gas. Salah satu cara untuk mengukur energi aktivasi desorpsi adalah dengan memantau laju peningkatan tekanan saat sampel dipertahankan pada serangkaian suhu dan mencoba membuat plot Arrhenius. Teknik yang lebih canggih adalah thermal desorption spectroscopy atau spektrum desorpsi kilat. Pengamatan dasarnya adalah dalam bejana berpompa, seperti yang dipantau oleh spektrometer massa. Ketika suhu dinaikkan secara linear ke suhu di mana desorpsi terjadi dengan sangat cepat. Tetapi setelah desorpsi terjadi tidak ada lagi adsorbat yang keluar dari permukaan sehingga fluks desorpsi turun lagi saat suhu terus meningkat. Slide selanjutnya. Mobilitas permukaan. Aspek lanjutan dari kekuatan antraksi antara absorbat dan substrat adalah mobilitas absorbat tersebut. Mobilitas ini merupakan segi yang vital dalam aktivitas katalis, karena katalis dapat menjadi tidak berdaya jika molekul reaktan mengabsorpsi terlalu kuat, sehingga molekul itu tidak dapat bermigrasi. Pada umumnya, ternyata bahwa energi peraktifan untuk migrasi sekitar 10-20% dari energi ikatan permukaan absorbat. Koefisien difusi D dapat dihitung dari jarak rata-rata D yang ditempuh dalam R. Diperoleh dari ungkapan yang menyerupai persamaan Arrhenius bahwa D sama dengan D0 E pangkat min ED per RT. Dengan ED merupakan energi pengaktifan difusi, nilai khas ED untuk atom W pada wolfram adalah dalam jarak 57-87 kJ mol pangkat min 1 dan D0 sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat min 7 cm kuadrat S pangkat min 1 untuk Cu pada wolfram. Energi pengaktifannya turun dari 144 kJ mol pangkat min 1 pada penutupan permukaan rendah menjadi 88 kJ mol per min 1 jika penutupan permukaan tinggi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya untuk pada gambar laju proses permukaan untuk gambar 23.24 B ini seharusnya itu merupakan gambar 23.24A. Sedangkan pada gambar ini merupakan gambar 23.24B. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, pada data di bawah ini menunjukkan tekanan CO yang dibutuhkan untuk volume absorpsi dikoreksi menjadi 1,00 atmosfer dan 273 Kelvin menjadi 10,0 cm3 dengan menggunakan sampel yang sama seperti pada contoh 2.23.4. Hitunglah entalpi absorpsi pada cakupan permukaan ini. Jadi, pada data tersebut kita oleh karena itu kita melakukan plot
integral pada tekanan terhadap 1 per T. Jadi awal mula kita plotkan, kita menghitung 1 per tekanan dari tekanan yang ada, dan dihasilkan 1 per tekanan, dihasilkan integral tekanan yaitu 1,39, 1,60, 1,80, 1,97, 2,14, dan 2,29. Selanjutnya kita plotkan ke dalam grafik dan dihasilkan kemiringan seperti pada gambar. Dan didapatkan kemiringan dari grafik tersebut sebesar min 0,904. Kemudian kita hitung delta absorpsi standarnya dengan rumus min kemiringan dikali R atau konstanta ketetapan konstanta. Kemudian dihasilkan sama dengan min 7,52 kJ mol pangkat min 1. Nilai K dapat digunakan untuk memperoleh nilai A. G, kemudian nilai tersebut digabungkan dengan nilai A, H, untuk memperoleh entropi standar absorpsi. Ekspresi untuk dalam P per T dalam contoh ini tidak bergantung pada model isoterm. Baik, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda, kepadanya disilakan. Baik, untuk contoh soal berikutnya ada data di bawah ini berhubungan dengan absorpsi N2 pada rutil DiO2 pada suhu 75 Kelvin. Konfirmasikan bahwa data tersebut sesuai dengan isotherm BET pada kisaran yang tekanan yang dilaporkan, dan tentukan Vmon dan C-nya. Dapat dilihat datanya sebagai berikut. Pada 75 Kelvin, P sama dengan 76 kPa. Volume telah dikoreksi menjadi 1 atm dan 273 Kelvin dan mengacu pada 1 gram substrat. Metode persamaan 23.16 dapat dituliskan kembali menjadi Z sama dengan 1 min Z sama dengan 1 per si Vmon plus C dikurang 1 Z per C Vmon. Oleh karena itu C dikurang 1 per Cp dapat diperoleh dari kemiringan plot ekspresi di sebelah kiri terhadap Z, dan Cv dapat ditemukan dari titik potong di Z sama dengan 0. Hasilnya kemudian dapat berupa digabungkan untuk menghasilkan C dan Vmon. Perhatikan tabel dan grafik berikut. Titik-titik ini diplot pada gambar 23.23. Garis serbagam kuadrat terkecil mempunyai titik potong di 0,0398. Solusi persamaan ini adalah C sama dengan 310 dan V sama dengan 811 mm pangkat 3. Pada 1 atm dan 273 Kelvin, 800 maaf, slide-nya terganti sebelumnya. Pada 1 atm dan 273 Kelvin, 811 mm3 setara dengan 3,6 kali 105 mol atau 2,2 kali 1019 atom. Karena setiap atom menempati area seluas sekitar 0,16 nm pangkat 2. Luas permukaan sampel adalah sekitar 3,5 meter pangkat 2. Selanjutnya, soal selanjutnya akan disampaikan oleh Winda. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.